perspektif ilmiah dan hukum tentang homoseksual, lesbian, dan transgender, fakta dan tantangan. Apakah orientasi seksual dan identitas gender seperti homoseksual, lesbian, dan transgender benar-benar hanya soal psikologi? Bagaimana faktor biologis, hukum, dan agama turut memengaruhinya? Dalam video ini, kita akan menggali berbagai fakta saintifik, pandangan hukum, dan kerangka agama untuk memahami fenomena ini secara komprehensif. Identitas seksual dan gender adalah bagian dari spektrum manusia yang penuh kompleksitas. Apa yang sebenarnya membentuk identitas ini? Dalam video ini, kita akan membahas fakta ilmiah, hukum universal, serta pandangan agama tentang isu ini. Homoseksual mengacu pada orientasi seksual di mana seseorang tertarik pada individu dengan jenis kelamin yang sama. Lesbian adalah subkategori spesifik untuk perempuan dengan preferensi tersebut, sementara transgender mengacu pada identitas gender yang berbeda dari jenis kelamin biologis seseorang. Perbedaan antara orientasi seksual dan identitas gender menjadi penting untuk dipahami. Homoseksual dan lesbian mengacu pada preferensi seksual, sementara transgender berhubungan dengan bagaimana seseorang memahami dan mengekspresikan identitas gendernya. Faktor biologis seperti hormon prenatal, genetik, dan struktur otak memengaruhi orientasi seksual seseorang. Studi pada gambar menunjukkan bahwa meskipun gen memainkan peran, lingkungan juga menjadi faktor penting. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk beradaptasi dengan pengalaman baru, termasuk perubahan pola pikir dan perilaku. Pengalaman emosional yang kuat dapat mengubah koneksi saraf, membentuk pola perilaku yang stabil. Lingkungan sosial, pola pengasuhan, dan norma budaya memiliki pengaruh signifikan pada pembentukan identitas seseorang. Norma sosial dapat menjadi katalis penerimaan atau tekanan untuk menyesuaikan diri. Hak asasi manusia menjamin kebebasan dari diskriminasi atas dasar orientasi seksual dan identitas gender. Hukum internasional menekankan penghormatan terhadap martabat manusia. Negara-negara seperti Kanada dan Jerman telah melegalkan hak LGBT tambahan, sementara negara lain masih menerapkan larangan keras. Hukuman di beberapa negara dapat mencakup hukuman mati, menunjukkan perbedaan pendekatan yang signifikan. Pandangan agama tentang homoseksual, lesbian, dan transgender mencerminkan nilai moral dan spiritual yang dianut oleh komunitas masing-masing. Homoseksual, orientasi seksual. Pria tertarik pada pria lain. Lesbian, orientasi seksual. Perempuan tertarik pada perempuan lain. Transgender, identitas gender. Seseorang yang secara biologis pria, tetapi mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan atau sebaliknya. Melanggar hukum biasanya berkaitan dengan tindakan, bukan identitas seseorang. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda terhadap apa yang dianggap sebagai pelanggaran hukum. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk beradaptasi dengan pengalaman baru, baik positif maupun negatif. Ini melibatkan pembentukan dan penguatan koneksi saraf yang membentuk pola perilaku. Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman hidup yang intens, seperti trauma atau hubungan emosional, dapat memengaruhi otak secara mendalam. Ini menjadi dasar ilmiah. Mengapa perilaku tertentu sulit diubah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Tindakan, bukan identitas, yang sering dianggap melanggar hukum. Misalnya, kekerasan seksual atau penyebaran konten ilegal merupakan pelanggaran hukum yang serius, terlepas dari orientasi seksual atau identitas gender pelakunya. Dalam studi neuroscience, otak manusia dianggap sebagai pusat dari semua perilaku, termasuk kemampuan pengambilan keputusan dan pengendalian diri. Latihan yang konsisten, seperti pengulangan dan visualisasi, terbukti memperkuat pola pikir positif dan keterampilan kognitif. Pengembangan teknologi seperti neuroimaging membuka peluang untuk memahami otak lebih dalam, tetapi juga menimbulkan tantangan etika.
Apakah benar menggunakan teknologi otak untuk memprediksi perilaku manusia? Ini adalah salah satu pertanyaan etis yang harus kita jawab. Memahami manusia membutuhkan pendekatan ilmiah, empati, dan keseimbangan antara hak individu dan nilai moral. Mari kita terus belajar, mengedukasi, dan mendorong masyarakat untuk menghargai keberagaman dengan tetap menjaga keseimbangan etika dan ilmu pengetahuan.